Assalamualaikum, saya Triadi dan socio-economic trainer dari Jogja. Akhirnya setelah kembali dari acara bootcamp Hetropor Startup di Solo, ijo-ijo.com masuk 40 besar dari 1.600 peserta yang daftar, namun kami tersisih menuju 20 besar. It's okay, ya itu akan jadi pemacu buat kami untuk tetap terus berkarya, tetap terus berkarsa untuk solusi bagi Indonesia. Nah, karena udah selesai bootcampnya, saya mau ajak tur ke activity Blue Ocean saya sehari-hari. Yuk kita lihat, inilah kegiatan kami sehari-hari, berjibaku dengan hal-hal yang hijau-hijau. Lagi jauh, kita tur. Ya, ini tempat kami berkarya dan berkarya hampir setiap hari. Dari pintu gerbangnya udah kelihatan kami memang bergerak di hortikultura atau tanaman yang berbau hijau-hijau. Ya begini kegiatannya, dan inilah tempat kami berkarya dan berkarsa. Semuanya hijau. Dan kami tidak berkembang dan tumbuh sendirian. Kami mencoba untuk terus mengajak, memotivasi para petani untuk bisa mengikuti langkah kami, berupaya meningkatkan ekspor tanaman hortikultura dari Indonesia agar kita lebih maju, lebih mandiri, lebih modern, dengan menghasilkan devisa meski hanya dari desa. Ini yang selalu juga jadi motivasi buat kami agar Indonesia bisa dipandang sebagai salah satu negara penghasil hortikultura yang bisa bicara di pasar global. Inilah kegiatan kami sehari-hari, ngurusin tanaman-tanaman. Dan selain ngurusin tanaman, tentunya kami juga sering melakukan kunjungan ke beberapa petani hortikultura yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya, dari Sragen, Karanganyar sampai ke berbagai daerah, termasuk Lampung. Kemarin kami beberapa bulan yang lalu mengunjungi beberapa petani hortikultura di Lampung, berbagi edukasi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman bagaimana memulai ekspor meski hanya bermodal KTP, NPWP, serta NIB ya, nomor induk berusaha. Dan kami mulai semua setahun yang lalu. Kami ingin ngajak para petani untuk bisa tumbuh dan berkembang. Ini partner saya, selain partner bisnis juga partner hidup. That's right, thank you for support me. Yes. Ya, kami terus saja berusaha bagaimana tanaman-tanaman ini bisa nyampai ke seluruh dunia, seluruh penjuru dunia. Dalam 1 tahun ini kami sudah berhasil memasuki 14 negara di dunia. Ya, dari 14 negara 50% market share kami ada di Amerika. Berikutnya ada di Jerman, Belgia, Korea Selatan, terus ke Jepang, juga Taiwan, Thailand, Singapura, ke Qatar, Uni Emirat Arab, terus Dubai,
Terakhir kami dengan segala perjuangannya masuk juga ke pasar Australia yang memang cukup punya tantangan besar di sana, dan akhirnya kami lalui semua untuk Australia, dan alhamdulillah diterima dengan baik di Australia, meski kami harus mendaftarkan legalitas usaha kami yang ada di Indonesia untuk di pemerintah Australia. Ya, namun semua terbayar dengan semua kebahagiaan, di mana tanaman-tanaman Indonesia bisa diterima dengan baik di Australia. Kami berharap memang ini semua baru kami mulai, tapi kami berharap untuk next Indonesia, Jawa Tengah khususnya, Indonesia pada umumnya bisa bicara di ekspor hortikultura, ikut serta meramaikan sektor ekonomi dari sisi ekspor tanaman hortikultura. Kami juga senang ketika pemerintah melalui Kementerian Pertaniannya punya gagasan, punya gerakan untuk melipat gandakan ekspor menjadi 3 kali lebih dari yang sebelumnya. So ini juga bisa jadi motivasi buat teman-teman, di mana kita bisa meningkatkan harga tanaman kita, harga koleksi-koleksi tanaman hias kita untuk bisa lebih dihargai, lebih memberikan value yang lebih besar lagi, sehingga petani-petani Indonesia punya kesempatan untuk makmur, punya kesempatan untuk sejahtera. Jadi Sol, nanti kita di channel ini akan banyak belajar juga. Saya coba berusaha berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pembelajaran bagaimana memulai ekspor skala kecil menengah tapi sering dan rutin. Mulai dari bagaimana memulai mengurus dokumen secara legal, bagaimana memulai membuka pasar dengan menggunakan sosial media, memanfaatkan sosial media dengan seluas-luasnya. Melalui channel ini juga kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya buat kami kompetitor terbesar kami bukanlah pelaku tanaman hias yang ada di Indonesia, bukan juga eksportir tanaman hias yang ada di Indonesia, namun penyeludupan masih menjadi musuh terbesar kami atau kompetitor terbesar kami, karena dengan penyeludupan ini membuat kita akan ditolak di berbagai negara. Kalau ketahuan, efeknya bukan saja yang penyeludupnya yang rugi, tapi juga masyarakat Indonesia yang lain atau pelaku tanaman hortikultura lainnya tidak bisa masuk ke negara yang akhirnya memblok kita karena telah menyeludupkan. Ini iseng banget, hari ini saya pengen kenalin beberapa tanaman. Yes, ini Anthurium clarinervium. Kalau kami ingat sejarah kami 1 tahun lalu, inilah tanaman yang pertama kali kami kirim ke Amerika melalui kontrak dengan partner kami di Amerika, dan ini yang membuat kami mulai masuk ke pasar Jerman dan sampai pasar-pasar berikutnya yang tadi saya sampaikan 14 negara. Oke, sementara itu hari ini channel ini saya cukupkan, nanti kita lanjutkan untuk sesi lainnya. Saya tidak akan pernah menyerah meski gagal di Hetero4 Startup. Ya mungkin memang bukan di situ tempatnya, bukan di situ rezekinya, bukan di situ jalannya, tapi itu tidak akan pernah membuat saya berhenti untuk terus mengajak orang, meningkatkan nilai ekonominya, membangkitkan sosialnya, juga menjadikan seluruh petani kita adalah juga entrepreneur. Jadi yang UKM atau usaha kecil menengah itu bukan cuman mereka yang punya produk olahan rumahan dan lain-lain, tapi petani buat saya juga adalah UKM yang mereka punya hak untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosialnya, punya hak juga untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan tertinggi,
punya hak untuk hidup lebih baik di bumi Indonesia. Salam sukses selalu, teruslah menjadi solusi bagi Indonesia, teruslah menjadi solusi demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena sejahtera itu bukan hanya hak segelintir orang, tapi sejahtera itu hak bagi kita semua yang tinggal di Indonesia. Saya pamit, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.